Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Shalom. Gimana kabarnya hari ini? Saya percaya kita semua ada dalam keadaan yang baik dan sehat. Malam ini kita akan terus memuji menyembah Tuhan saudara. Ya. Dan edisi malam ini adalah edisi yang cukup spesial. Kita memberi nama Strengthen Song. Saudara, ada lagu-lagu yang dalam perjalanan hidup kita menguatkan kita. Ya, kadang-kadang kita merasa lemah, ada lagu-lagu tertentu yang ketika kita nyanyi atau kita dengar itu akan menolong kita. Saudara, malam ini saya ditemani oleh tim yang hebat saudara. Di ujung sana ada Pak Billy, Shalom Pak Billy. Pak Wimbo, Shalom. Ada Susi di belakang saya, lalu Patrick dan Vicky, Bu Ami dan saya dan seluruh tim malam ini. Ayo kita sama-sama menyembah, masuk di dalam hadirat Tuhan saudara. Tuhan Yesus, terima kasih buat segala kebaikan Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengalami perjalanan yang tidak mudah Tuhan. Tapi kami mendapatkan selalu kekuatan yang baru dari Tuhan. Kami mendapatkan pertolongan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa buat segala kebaikan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami ucap syukur. Haleluya, 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 haleluya. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau yang memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di sini
begitu tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari kita menyembah, haleluya. Kami memuji, kami menyembah Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu Yesus. Ya ralama siralama patakaralama ya ralama ralama baba. Kami memuji, kami sembah, kami tinggikan Engkau Yesus. Kau luar biasa ya Tuhan. Kami sembah, kami puji, kami tinggikan nama-Mu Yesus. Kami agungkan Engkau. Ya rala sekaralama ya rabaralaba ralaba. Ya rasekaralaba takaralaba ralaba. Yesus, kami memuji, kami meninggikan Tuhan. Kau pertolongan kami ya Bapa, Kau pertolongan kami Tuhan Yesus. Kau sumber pertolongan kami. Kau Allah yang ajaib ya Tuhan Yesus. Kau Allah yang luar biasa. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Yesus. Haleluya. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mungkin di antara kita sedang berkata begini, Tuhan, aku gak sanggup lagi Tuhan. Ya, aku rasanya gak sanggup lagi. Ada beban yang begitu berat yang menekan kita. Bapak Ibu, lagu ini adalah salah satu lagu yang menolong hidup saya Bapak Ibu. Satu hari kami melayani di pelayanan namanya Roh Kris.
kerohanian Kristen. Waktu itu ada di SMA ya di K3 di kota Ciledug, saudara. Ketika saya sedang mempersiapkan kita menyembah, masuk dalam sebentar lagi akan firman, tiba-tiba ada seorang anak SMA yang menyanyikan lagu ini. Saya waktu itu baru pertama kali dengar, mungkin sekitar 7 tahun yang lalu, saudara. Dan begitu saya dengar kayaknya saya agak jatuh cinta sama lagu ini. Ya, terus saya dengerin, saya cari di YouTube dan kemudian saya dengerin, saudara. Nah, setahun kemudian atau setengah tahun kemudian saya ada dalam satu titik yang berat, saudara. Ya, November tahun 2014 saya ada di kota Balikpapan. Waktu itu saya akan menghadapi ujian, saudara. Ya, ujian kuliah saya dan rasanya hari itu setelah persiapan-persiapan yang ada rasanya saya nggak sanggup gitu ya. Itu saya sama beberapa teman saudara, 6-7 orang, kami ada di ruang tunggu sementara menantikan ujian. Kita semua stres ya, termasuk saya ya. Tanpa sadar saya sering ke toilet ya. Jadi teman saya bilang, Pak Rudi, saya perhatikan kamu sering sekali ke toilet. Oh iya, saya bilang ya. Jadi menghadapi ujian yang begitu berat, saudara. Kemudian satu titik saya keluar ruangan, ini dari pagi sampai sore dan saya waktu itu dapatnya yang terakhir atau kedua terakhir. Jadi nunggunya stres, lihat wajah orang diuji itu saya sendiri jadi stres, saudara. Satu titik saya keluar ruangan, lalu saya di lorong begitu, saudara. Saya bilang, Tuhan kayaknya nggak sanggup lagi ini. Rasanya saya pengen mundur aja, ya. Saya akan berkata sama dosen penguji, Pak dosen saya rasanya hari ini nggak sanggup dan mungkin saya mundur entah berapa lama lagi. Dan ketika saya sedang itu, saya mengangkat tangan di lorong itu, saudara. Antara ruang ujian dengan toilet. Saya terus angkat tangan dan saya berkata, Tuhan aku tak sanggup Tuhan. Aku nggak bisa. Terus lagu ini kenapa tiba-tiba mengalir, saudara, dalam hati saya. Ya, lagu itu waktu itu kan tadi saya katakan belum terlalu lama saya kenal, tapi tiba-tiba lagu ini mengalir, saudara. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Lagu itu terus mengalir dalam hati saya, saudara. Terus saya agak mepet gitu karena saya takut di lorong ada orang. Sambil mepet agak tersembunyi, saudara. Saya terus nyanyi lagu ini. Hari itu, saudara, saya ini pria perkasa yang jarang menangis, katakanlah gitu. Saudara. Tapi hari itu saya nangis. Ya. Tuhan, ya pertolongan-Mu ajaib. Di satu sisi saya berkata, Tuhan kalau nggak ada pertolongan Tuhan, saya nggak bisa. Ya. Jadi kalau saudara merasakan yang namanya tekanan dan Anda berkata, aku nggak bisa Tuhan, aku nggak mampu Tuhan. Saya ingin kasih tahu saudara, saya pernah ngalamin itu saudara. Rasanya nggak bisa, nggak mampu dan apa yang saya sudah siapkan beberapa waktu ini rasanya akan hilang begitu aja. Tapi ketika lagu ini terus saya nyanyikan, terus saya nyanyikan dan saya cukup menangis dengan lepas begitu, saudara. Hati rasanya lega. Dan di dalam kelegaan itu saya mulai, oke Tuhan, saya perlu Tuhan. Saya perlu Tuhan. Tolong saya Tuhan. Ya saudara, dan hari itu ketika menjelang sore, dari pagi menunggu sampai menjelang sore,
Saya bisa masuk ke ruangan ujian, saudara, dengan gemetar, dengan pucet, saudara. Ya, mungkin waktu itu HB-nya langsung mendadak turun, tekanannya turun, semuanya turun, saudara. Tapi dengan kekuatan yang dari Tuhan. Sehingga ketika saya nyanyikan lagu ini bukan sekedar lagu yang enak didengar. Tapi saya menyanyikan lagu ini, saya merasa terhubung dengan Tuhan. Saya terhubung dengan sorga. Dan kekuatannya, pertolongannya yang ajaib menolong hidup saya. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Mari nyanyikan sama-sama pertolonganmu. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari kembali kita menyembah Tuhan. Kami memuji menyembah-Mu ya Tuhan. Pertolongan-Mu ajaib Yesus. Pertolongan-Mu ajaib. Mari yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Mungkin kita berkata, Tuhan aku tak sanggup lagi. Mari kita menyembah Tuhan, kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Tuhan, Kau melihat tangan-tangan yang diangkat. Tuhan, Kau menjamah setiap kami. Kau memulihkan kami. Pertolongan-Mu yang ajaib Tuhan, nyatakan saat ini ya Bapa. Kami punya firman, kami punya iman. Pertolongan-Mu Yesus luar biasa. Ora kata sekara lama takayara lama ralama rabataka. Lekara lama takuria pataka. Jamah kami Tuhan, jamah kami yang ada di rumah, jamah kami yang ada dimanapun saat ini Bapa. Kami yang juga mendengarkan rekaman ini Tuhan. Pertolongan-Mu ajaib dalam hidup kami. Nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Kalau Engkau sudah menolong hamba-Mu, hamba juga percaya Engkau akan menolong setiap kami ya Tuhan. Yesus, Yesus tolong Bapa. Kau ajaib, Kau dahsyat. Kau Allah yang luar biasa. Kau Allah yang luar biasa. Kau dahsyat. Haleluya, 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 haleluya.
biasa Tuhan, Engkau luar biasa. Saudaraku, ini kasih Tuhan. Kadang-kadang musim dalam hidup kita berganti. Dari musim dingin, musim panas, musim dingin. Dari kondisi yang baik, ada di antara kita mengalami kondisi yang tidak baik. Mungkin ada di antara kita sedang mengalami masa-masa pencobaan. Kita sedang mengalami masa-masa yang sulit. Saudara, tapi percayalah ya. Dan saya harap ibadah kita, lagu-lagu itu yang kita dengar, kita nyanyikan. Pujian, penyembahan yang kita serukan sama Tuhan. Firman yang kita dengar dalam ibadah. Biarlah itu menolong setiap kita Bapak Ibu. Ya. Musim hidup selalu berganti. Ada yang bilang hidup ini seperti roda yang kadang naik dan kadang turun. Saya sendiri meyakini hidup ini seperti anak tangga. Saudara. Tapi memang fakta dalam kehidupan. Kadang-kadang anak tangga yang kita naiki. Kadang-kadang anak tangga itu juga menurun. Ya, tapi kita harus ingat kasih Tuhan itu tetap abadi. Bisa bilang amin Bapak Ibu. Kasih Tuhan tetap abadi dalam kehidupan saya dan saudara. Musim hidup selalu berganti. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah. Tak akan berubah. Sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menyanggaku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Oh, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Oh Yesus, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku.
yang mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kalau saya mau katakan dalam hidup kita semua sedang terjadi pergantian musim yang luar biasa, saudara. Ya, dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita, saudara, pergantian musim yang cukup drastis kalau menurut saya. Ya, anggaplah saya cerita saya, saudara. Tahun yang lalu saya bepergian kemana-mana keluar kota, saudara. Tahun ini kita banyak di dalam kota, actually di dalam rumah sendiri, saudara. Kita banyak di dalam rumah, pakai masker, cuci tangan. Musim pandemi ini, saudara, ada musim yang berat buat banyak orang. Buat saya pribadi juga seperti itu. Saya rasa kok berat ya. Kita semua merasakan yang sama, saudara. Ya. Dan tentu ketika itu terjadi ada kekhawatiran yang timbul, saudara. Beberapa bulan yang lalu anak saya yang di belakang saya ini ada di luar kota. Saya juga berusaha untuk menjemput atau menyuruh dia pulang, tapi waktu itu protokol kesehatan sangat ketat, saudara. Ada kekhawatiran, dikit ya saudara. Banyak hal lain yang buat kita menjadi khawatir. Tapi lagu ini ketika saya dengar, saudara, kalimat pertama yang paling saya dengar cukup, yang sangat berkesan, bukan cukup, sangat adalah sehelai di rambutku tidak akan terjatuh tanpa seizin Tuhan. Ya. Kata-kata itu seperti nancep ke saya, iya ya. Kalau sehelai rambut aja itu nggak akan jatuh kalau Tuhan izinkan. Kalau tanpa izin dari Tuhan, maka semua hal-hal yang terjadi dalam hidup kita pasti ada dalam kontrolnya Tuhan, Bapak Ibu. Harus kita sadari ini, ya. Ketika kemudian lagu ini saya renungkan, saya nyanyikan, saya renungkan, iya ya. Ini luar biasa. Terus ada kata, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Keyakinan itulah yang kemudian saudara mulai mengusir kekhawatiran dalam hidup saya. Ya. Anak saya di luar kota, pasti Tuhan tolong. Kita yang ada di rumah, pasti Tuhan tolong. Ya, kadang-kadang saudaraku dalam hidup kita juga ngalamin pedaringan di rumah kosong. Pedaringan itu tempat nasi, rice box kosong. Ya, Bu Ami ngasih tahu saya berasnya habis, Pak. Ya, saya iya ya beras habis. Gimana ya? Tapi kita yakin Tuhan melindungi. Ya, saudara mungkin punya pergumulan juga dalam kehidupan masing-masing. Ya, mungkin beras yang habis, mungkin pulsa yang habis, mungkin rekening yang menipis, mungkin kita ngadepin masalah-masalah yang lain, masalah hutang, masalah apa saja. Tapi mari kita nyanyikan lagu ini sebagai sebuah pengalaman. Jadi ketika saya menyanyikan lagu ini, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Iya ya. Kenapa saya dan saudara khawatir? Kenapa saya menjadi khawatir? Enggak perlu. Ya, tentu saudara kita ngalamin, saudara yang anaknya mau kuliah, mau sekolah ke tingkat yang lebih lanjut, kita perlu membayar ini, perlu membayar itu, saudara. Sama, saya punya 3 anak yang juga sekolahnya perlu dibayar. Dan saya berkata, Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti bekerja, Tuhan pasti beracara dalam ini. Dan saya boleh melihat, saudara, Tuhan bekerja dengan cara yang ajaib, cara yang luar biasa. Ya. Dan saya percaya kalau itu Tuhan kerjakan dalam hidup saya, Tuhan juga pasti kerjakan dalam hidup setiap Bapak Ibu. Kata kuncinya adalah ku yakin. Ku yakin Tuhan melindungi, ku yakin Tuhan pasti menolong kita. Mari kita nyanyikan lagu ini, saudara. Bahwa ketika musim berganti, kasih Tuhan tetap abadi dalam hidup saya dan saudara. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati,
ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Mari kita bangkit berdiri yang di sini. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Yesus Tuhan, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kami mengasihi Engkau Yesus, kami mengagungkan nama-Mu Yesus. Kami tinggikan, kami mengasihi Engkau Allah yang luar biasa. Kami tinggikan Engkau Yesus, kami muliakan nama. Haleluya. Mari kita belajar berpegang pada janji Tuhan dengan berkata, aku yakin. Katakan, aku yakin. Aku yakin Tuhan menjagaku. Aku yakin Tuhan melindungi aku. Aku yakin Tuhan akan menolong hidupku. Aku yakin, aku percaya. Tidak ada sehelai rambutku yang jatuh tanpa seizin Tuhan. Lesekarapatakaralamayarapataka.
Kerapa patakaralama kuria pataka. Lekaralama ya sekurapa paralakala. Yerapa paralapataka. Kami yakin, kami percaya Tuhan, Kau Allah yang luar biasa, Kau Allah yang melindungi kami ya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Ya ralamata karalama sekaramata karalama. Ya ralama ralama ralama. Kaya ralamata sekaralama ya ralamata. Ye karalamata karalama sekuria pataka. Haleluya. Ada musim yang baru sedang terjadi dan musim itu kadang-kadang tidak enak, saudara. Ada pegawai-pegawai yang kontraknya tidak diperpanjang. Ada pegawai-pegawai yang menerima gaji kurang dari biasanya karena memang perusahaan sedang susah. Tapi mari kita terus punya keyakinan bahwa Tuhan menjaga hati kita, menjaga hidup kita. Lagu tadi diakhiri dengan kata Ia mengenyangkan. Artinya Tuhan akan menolong setiap kita. Bapak Ibu Saudara jangan berkata mana buktinya aku sedang kelaparan, mana buktinya aku sedang susah. Jangan gitu saudara, memang faktanya kita sedang susah. Tapi kita berkata, aku yakin. Dan saudara akan melihat tangan Tuhan akan bekerja. Malam ini saya akan berdoa kalau engkau sedang dalam kondisi itu. Bapak hamba berdoa saat ini buat para karyawan, para pegawai yang sedang mengalami penurunan salary Tuhan. Bapak hamba berdoa kiranya Tuhan, pekerjaan Tuhan tidak terganggu oleh pengurangan gaji. Pekerjaan Tuhan, tangan Tuhan, pembelaan Tuhan, perlindungan Tuhan, penjagaan Tuhan tidak terganggu. Tuhan tetap sanggup, tetap mampu. Buat saudara-saudara kami yang mengalami hal itu, Tuhan tetap mengenyangkan, Tuhan tetap menjagai, Tuhan tetap melindungi. Bahkan kalau ada yang kontraknya tidak diperpanjang lagi Tuhan, kami juga punya keyakinan yang sama. Bahwa Tuhanlah yang menolong, Tuhanlah yang menjagai, Tuhanlah yang akan melindungi. Tuhan akan membukakan keran-keran berkat yang baru, saluran-saluran berkat yang baru. Ketika satu keran ditutup, satu saluran tertutup, Tuhan akan membukakan yang baru. Tuhan akan berikan ide-ide, hikmat-hikmat. Tuhan akan memberikan ide dari sorga. Yang betapapun sederhananya itu akan menjadi saluran yang baru, keran yang baru dengan volume jumlah yang lebih besar lagi. Kami punya keyakinan itu malam ini Tuhan. Kami yakin dan kami yakin ya Tuhan. Engkau melindungi, Engkau akan memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa saat ini buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, ancaman resesi sedang ada di depan mata. Tapi kami mohon kasih karunia Tuhan, belas kasihan Tuhan turun atas Indonesia. Berkati Indonesia Tuhan, berkati Indonesia. Lindungi Tuhan, lindungi. Dari pemerintah yang tertinggi, Pak Jokowi berkati, Pak Ma'ruf Amin Tuhan, Pak Presiden dan Wakil Presiden kami. Berkati, lindungi ya Tuhan, bersama seluruh jajaran TNI Polri, seluruh jajaran tenaga medis dari pusat sampai daerah. Mereka sedang berjuang untuk COVID-19 ini bisa menjadi semakin hari semakin sedikit. Tuhan tolong ya Bapak, Tuhan tolong bersama dengan kepala-kepala daerah, gubernur kami, wali kota kami, camat kami, bahkan Bapak lurah kami Tuhan. Oh Tuhan, di mana kami berada, Bapak RT RW di mana kami berada, Tuhan Engkau menolong, Engkau memberkati, Engkau melindungi. Semuanya bekerja sama melindungi Tuhan bangsa kami Indonesia. Jauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan, jauhkan dari resesi Tuhan, jauhkan dari kerusuhan-kerusuhan, jauhkan dari hal-hal yang tidak baik, jauhkan dari perpecahan ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini. Bahkan kami sebaliknya berdoa dan kami yakin Indonesia akan mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa. Indonesia akan mengalami kebangunan rohani yang luar biasa di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dimuliakan. Kami berdoa buat pemimpin rohani kami, buat Pak Niko dan keempat wakilnya.
Pak Denny Tumiwa, Pak Paul Wijaya, Pak Johan Handoyo, Pak Arwianto Cokro, Tuhan memberkati. Pak Beni Gunawan, Tuhan juga memberkati ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Teman-teman kami gembala, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, nama Tuhan ditinggikan. Buat saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan juga menolong, Tuhan juga menjamah. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami ucap syukur. Haleluya, sama-sama kita berkata, amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Allah kita, Tuhan kita. Haleluya. Mari silahkan duduk. Saya akan membuka di dalam Matius pasal yang ke-6, saudara. Kitab Matius pasal yang ke-6, kita akan baca ayat yang ke-25. Hari ini saudara yang berikan pokok-pokok permohonan doa, nanti kami akan doakan secara offline saudara. Jangan khawatir, doa yang dinaikkan tetap sama kuasanya karena bukan tergantung kita, tetapi Tuhan yang menjawab doa tersebut saudara. Ya, ada tim doa NDP yang akan berdoa buat saudara semua. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Saudaraku ini kasih Tuhan, ayat ini adalah ayat yang sangat terkenal. Ya, menyatakan bagaimana saya dan saudara mendapat semacam jaminan dari Tuhan Yesus. Mendapat jaminan dari Tuhan Yesus. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah kamu khawatir akan hidupmu. Tadi dua lagu yang kita nyanyikan bersama-sama saudara adalah lagu-lagu yang dalam perjalanan hidup saya menolong saya, membangkitkan saya, menguatkan saya saudara. Ya. Dalam hidup kita kadang-kadang kata khawatir ini datang saudara. Tapi mari kita belajar dan ke depan saudara mari jangan khawatir yang ada pada kita tapi kata aku yakin. Ku yakin Tuhan berkati. Ya, oke. Yesus berkata, karena itu. Saudara pasti pernah mendengar khotbah tentang khawatir dan saudara, amin, amin, amin. Tapi kemudian kita menjadi khawatir lagi. Ketika apa? Ketika musim berganti lagi dan kadang-kadang yang musim berikutnya itu musim yang lebih buruk dari sebelumnya. Waduh gimana ini? Lalu kita menjadi atau terserang khawatir, saudara. Yesus berkata, karena itu janganlah kamu khawatir. Dan saya harap saudara mulai malam ini ke depan, setelah kita mendengar renungan ini, kita tidak lagi menjadi khawatir. Yang mau tidak khawatir katakan amin. Khawatir itu sebetulnya adalah pemikiran kita. Ya, tadi sebelum saya berdiri di sini, saya mematikan AC dengan sebuah remote, saudara. Ya, remote itu adalah pikiran saya dan saudara. Ketika remote-nya berkata 16, maka ruangan yang tadinya 24 saudara, derajat, maka pelan-pelan diubah oleh AC yang dikendalikan oleh remote itu menjadi 16. Ketika saya kedinginan, saya ubah menjadi 23 suhunya. Maka pelan-pelan ruangan itu akan diubah menjadi 23. So, apa yang terjadi saudara? Pikiran kita, pikiran saya dan saudara itu adalah sebuah remote. Di mana ketika kita memikirkan sesuatu, termasuk namanya kekhawatiran. Kekhawatiran ini adalah ada di dalam ranah pikiran, saudara. Kenapa orang menjadi khawatir? Sederhanalah ya saudara, saya bawa dalam konteks yang sederhana. Kekuatan saya 4, kebutuhan saya 7. Maka saya khawatir dengan selisih 3 ini. Gimana ya? Gimana ya? Gimana ya? Lalu kita menjadi khawatir. Dan ketika kita menjadi khawatir, saudara. Kenapa khawatir? Karena kita tahu kita tidak bisa mengatasi yang 3 itu. Kalau kekuatan kita 7, persoalan kita 4 atau kebutuhan kita 4, kita bilang enteng, kita bisa kerjakan. Ya, bahkan kita bisa bilang sama orang lain, udah gak usah khawatir, udah gak usah khawatir. Kenapa gak khawatir? Karena kita punya simpanan 3. Kekuatannya 7, masalahnya atau kebutuhannya 4. Kita punya selisih 3 sebagai simpanan. Kita bisa bilang dengan gampang, tak usah khawatir bro. Ya. Tapi ketika kondisinya berbalik, kekuatannya 4, masalahnya atau kebutuhannya 7, kita lalu jadi khawatir.
Nah, yang Tuhan Yesus katakan adalah begini saudara. Kekuatanmu boleh 3, kekuatanmu boleh 4 dan masalahnya boleh 7. Tapi kalau kita bersama dengan Tuhan, kita enggak khawatir. Itu yang Tuhan Yesus maksudkan. Jadi bukan keadaan baik yang membuat saya dan saudara tidak khawatir, bukan. Tapi keyakinan pada apa yang Tuhan Yesus katakan itulah yang membuat saya dan saudara tidak khawatir atau memutuskan untuk tidak khawatir. Oke, coba renungkan sebentar saudara. Keadaan bisa dikatakan hampir selalu berubah. Keadaan selalu berubah. Kadang enak, kadang tidak enak. Musim selalu berganti. Kalau kita tidak khawatir dipengaruhi oleh keadaan, pasti hidup kita pasti akan terus naik turun dan kita akan capek saudara. Tapi kalau hidup saya dan saudara dipimpin, hidup saudara dikuasai oleh perkataan Tuhan, maka musim-musim yang datang silih berganti itu tidak akan mempengaruhi. Minimal tidak mempengaruhi kita terlalu banyak saudara. Ya, kita hanya tahu, oh ini musim dingin, saya udah punya jaket. Oh ini musim panas, jaket saya lepas, saya punya kaos yang proper, yang cocok saudara. Ya, ini musim hujan, saya udah punya payung. Jadi setiap musim kita sudah tahu. Nah, perlengkapan menghadapi setiap musim itu adalah firman saudara. Oke, Pak, tapi saya sudah dengar khotbah ini, tapi kok khawatir lagi ya Pak Rudi? Oke, mari kita dengar sederhana dan jangan lupa, mesti dilakukan saudara. Supaya kita bisa menjadi pelaku-pelaku firman dan kita tidak lagi khawatir. Rahasia di ayat 25 ini sebetulnya ada di ayat sebelumnya. Mari kita lihat ayat 24, Matius 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada 2 tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Ya, oke, Bapak Ibu. Kamu tidak dapat mengabdi kepada 2 tuan. Kamu tidak bisa mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Atau bahasa matematikanya sederhana gini. Kamu nggak bisa mengabdi kepada Allah 50%, Mammon 50%. Nggak bisa. Oke Pak, saya tambahin lah yang Tuhan 70%. Jadi Tuhan 70, Mammon 30. Yesus bilang apa? Juga enggak bisa. Karena orang enggak bisa mengabdi kepada 2 tuan. Pak, saya 90 Tuhan, 10% Mammon. Tuhan tetap bilang enggak bisa. Ya. Ting, saya harap Anda menemukan sebuah ide di sini. Ya. Rupanya orang tidak dapat mengabdi kepada 2 tuan. Pak, tapi saya rasanya bisa kok Pak, Mammonnya 5% deh. Enggak. Kalau ada orang seperti itu, sebetulnya dia sedang mengabdi kepada Mammon. Tapi kelihatannya seolah-olah mengabdi kepada Tuhan. Ya. Jadi malam ini adalah malam keputusan buat kita. Kepada siapa kita mengabdi saudara. Karena kita tidak dapat. Kok saya dapat ya Pak? Oh berarti Anda lebih hebat dari Yesus dong. Orang Yesus bilang tak dapat kok. Ya. Oke, kita terima dulu, enggak dapat. Berarti mari ambil keputusan, kita mau mengabdi kepada Tuhan atau kepada Mammon. Tuhanlah Pak, oke. Kalau kita mengabdi kepada Tuhan, berarti Tuan kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Ya, mengabdi itu artinya melayani dengan sepenuh hati Bapak Ibu. Kalau sekarang jarang orang jadi asisten rumah tangga, saudara. Ya. Mungkin 10 tahun, 15 tahun yang lalu masih banyak. Sekarang jarang orang jadi asisten rumah tangga. 10-15 tahun masih cukup banyak. 20-30 tahun yang lalu saudara, orang itu kalau jadi asisten rumah tangga itu bukan sekedar bekerja loh. Dia bisa bekerja sampai tua lalu punya anak, anaknya juga kerja di rumah yang sama sebagai asisten rumah tangga juga saudara. Ya, dan kalau sudah puluhan tahun saya bilang sih itu sudah bukan kerja. Itu namanya orang itu mengabdi. Anda bisa kenal ya orang-orang yang seperti itu ya. Dulu ada salah satu diaken di sini saudara, dari diaken itu kecil sampai dia jadi besar berumah tangga ya, kemudian jadi bos saudara, itu si bibinya tetap orang yang sama.
Jadi bibinya nggak manggil Pak sama dia, manggilnya nama. Bejo, Bejo gitu kira-kira gitu saudara. Ya. Kenapa? Karena dia sudah dewasa waktu itu, ini si Bejo ini masih kecil. Saudara. Itu saya bilang bukan kerja, itu namanya mengabdi. Melayani dengan sepenuh hati. Bapak Ibu tolong perhatikan, Yesus berkata, kamu tidak dapat mengabdi pada dua Tuhan. Loh Pak, kalau gitu kita nggak cari uang dong, mamon kan uang. Mamon itu sebetulnya dewa uang pada zaman itu, saudara. Ya. Jadi kita nggak boleh cari uang. Loh, Anda justru harus cari uang, mencari berkat-berkat Tuhan, saudara. Untuk menghidupi kehidupan kita sehingga kita nggak bergantung sama orang lain. Yang dimaksud adalah hati kita ini melayani siapa, saudara. Dan Tuhan mau kita ini mengabdi, melayani kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Yang mengerti katakan amin, saudara. Ya. Kalau kita sudah sepenuh hati, kan Tuhan mengharapkan itu, kita melayani sepenuh hati. Oke, ayat 25. Karena itu, itunya tuh apa? Itunya adalah mengabdi kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Oke, itu saya ganti dengan kata mengabdi kepada Tuhan. Karena kamu mengabdi kepada Tuhan, kepadaku kata Yesus, aku berkata kepadamu. Lihat saya saudara. Yesus berkata kepada orang-orang, kalau kamu melayani Allah, kamu melayani aku, kata Tuhan, aku berkata kepadamu, jangan kamu khawatir. Apa yang akan kamu makan, kamu minum, kamu pakai. Jadi persoalannya adalah bukan apakah saya khawatir makan minum. Persoalan yang besar adalah kepada siapa kita mengabdi. Kalau saudara dan saya mengabdi kepada Tuhan, maka kalimat ini akan datang kepada kita, saudara. Yesus berkata, aku berkata kepadamu, jangan kamu khawatir. Tadi saya dalam nyanyikan lagu tadi cerita sedikit, saudara. Masa-masa yang rasanya sukar buat saya, gak sanggup, masa-masa yang berganti. Tapi saya tetap melayani Tuhan. Karena saya tetap melayani Tuhan, saya tahu saya tidak perlu khawatir. Muncul kata keyakinan. Jadi malam ini putuskanlah kepada siapa kita mengabdi. Ya pada Tuhanlah Pak Rudi. Oke, kalau kita mengabdi kepada Tuhan, dengar. Ini perkataan Tuhan Yesus. Aku berkata kepadamu, jangan kamu khawatir. Apa yang kamu minum, kamu pakai. Artinya begini, Tuhan Yesus berkata begini, aku akan mencukupi nak yang kamu minum, yang kamu makan, apa yang akan kamu pakai, aku yang mencukupi. Kan ini perkataan Tuhan Yesus. Amin ya? Bisa nangkep itu Bapak Ibu? Jadi karena kita punya firman ini, maka kita punya keyakinan. Anak saya perlu sekolah, perlu kuliah. Saya bilang gini sama mereka, nak masuklah di sekolah negeri ya, supaya lebih murah dibanding swasta. Masuk PTN, perguruan tinggi negeri ya. Anak saya belajar saudara ya. Mereka juga keturunan orang-orang pintar dan orang-orang besar di bumi ini. Maksudnya karena kasih karunia Tuhan mereka diberkati saudara. Saya berpikir gini, Tuhan biar anak saya ini bisa masuk perguruan tinggi negeri sehingga bayarnya enggak terlalu mahal. Saudara tahu, dari sisi Tuhan, saya kan melayani Tuhan. Memang saya jadi pendeta, melayani Tuhan sepenuh waktu saudara. Ya, dan hati saya arahkan untuk mengabdi kepada Tuhan. Tuhan itu seolah-olah mau bilang gini, kamu sedang memikirkan supaya bayarnya murah. Tapi Tuhan punya pemikiran yang lain. Ya, sekolahnya gak usah bayar. Kira-kira Tuhan punya pemikiran gitu saudara. Dan anak saya menemukan satu link untuk mendapatkan beasiswa. Terus diikuti tahap demi tahap, demi tahap, demi tahap. Dan anak saya yang pertama kemudian mendapatkan beasiswa di Bandung, saudara. Yang kedua, udah mau masuk ke satu tempat. Dan saya juga cuma bilang begini, Tuhan terima kasih, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Dan singkat ceritanya saudara, anak saya yang kedua kemudian juga mendapatkan beasiswa dan tidak perlu membayar untuk uang kuliahnya. Jadi ketika saya menyanyikan lagu-lagu tadi, saya membaca ayat ini, itu sesuatu yang hidup di dalam hidup saya saudara.
Kita sering sekali membaca Mazmur 91, kita juga membaca Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Ia menuntun aku di padang yang berumput hijau, ia memimpin aku ke air yang tenang. Mungkin kita sering baca itu. Tapi kalau saya pribadi, saya bukan hanya membaca itu. Saya mengalami bagaimana Tuhan adalah gembalaku. Tuhan menuntun aku di jalan yang, di padang yang berumput hijau. Tuhan menuntun aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan. Itu menjadi hidup buat saya pribadi, saudara. Ketika musim nanti akan berganti, langsung sebagai manusia keder sebentar. Keder tahu ya, maktek gitu saudara, maktek tahu. Ya gitu kayak, aduh ada sedikit getaran. Tapi kemudian ku yakin, keyakinan akan Tuhan, keyakinan akan pertolongan Tuhan, itu menolong kehidupan saya. Ya saudara, mari terapkan apa yang kita dengar malam ini, apa yang kita jalani bersama dalam doa pujian penyembahan, terapkanlah dalam hidup masing-masing. Bukan cuma menyanyi, bukan cuma menyembah, tapi jadikan itu adalah pengalaman hidup kita bersama dengan Tuhan. Di masa pandemi ini saudara, kemarin ada meeting para pelayan Tuhan saudara. Lalu orang-orang bilang iya ya susah ya, pandemi ini susah. Saya ditanya, Pak Rudi gimana? Saya bilang, saya ini kok bersemangat ya? Jangan-jangan saya salah gitu. Saya bersemangat untuk ketemu Anda di hari Senin, Rabu, dan Jumat, saudara. Ya, dalam doa ini, saya bilang dalam meeting itu, ya, meeting para gembala sudah. Saya bersemangat dalam masa sekarang ini, ya, saya bersemangat untuk terus melayani Tuhan, meskipun melalui online atau bukan kata meskipun, saudara. Sekarang Tuhan bukakan pelayanan melalui online yang sebelumnya kita belum pikirkan, ya. Sekarang ini pelayanan yang lebih luas menjangkau kita semua, saya percaya. Saudara, kita ada dalam pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan, termasuk perasaan-perasaan kita. Kita nggak perlu bosan, kita nggak perlu boring saudara, tapi kita terus akan hidup bergairah bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa saudara. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat Tuhan. Terima kasih buat pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Biar Tuhan hamba berdoa, lagu-lagu yang kami naikkan dalam pujian bukan hanya sekedar lagu yang indah dan enak didengar. Tapi lagu-lagu itu juga berbicara kepada kami. Lagu-lagu itu juga menuntun kami, menguatkan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Nama Tuhan ditinggikan. Hamba berdoa buat setiap kami yang mengikuti acara ini pada malam hari ini. Dan yang juga mendengarkan rekamannya. Hamba berdoa Tuhan Kau memberi kekuatan kepada kami. Tuhan kami juga memiliki keyakinan di dalam Tuhan. Kami tidak perlu khawatir karena kami melayani Tuhan, mengabdi kepada Tuhan dengan segenap hati kami. Terpujilah nama Tuhan. Mari angkat tangan saudaraku. Terimalah segala berkat yang besar dari Allah Bapa kita. Di dalam Kristus Yesus anak yang tunggal. Penyertaan dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua. Hari ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati sama-sama katakan. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa pada hari Senin yang akan datang saudara. Haleluya.